Shalom. Kembali kita mempelajari firman Tuhan yang terambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini, tahu diri. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Sekali lagi saya beri judul khotbah kali ini, tahu diri. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kemarin saya diajak pelayanan oleh seorang ibu. Saya bersama istri saya untuk melayani pelayanan sekolah minggu. Ya, ibu ini melayani di Kalimantan Barat. Dia punya rumah singgah di daerah Singkawang dan Pontianak, dan jumlah yang dilayani ribuan orang. Ini bukan orang-orang Kristen yang dilayani, tetapi berbagai agama, ya. Bukan masalah agamanya, tetapi hatinya. Ibu ini adalah sungguh-sungguh untuk Tuhan. Siapa ibu ini? Kurang lebih 25 tahun yang lalu ibu ini hidupnya hancur. Dalam keadaan hamil, dia ingin bunuh diri dan keluarganya berantakan. Dia ingin cerai. Tetapi Tuhan jamah dia melalui seorang teman saya, ya. Tuhan menjamah dia, akhirnya hidupnya dipulihkan, hidupnya diberkati, mengalami Tuhan. Dia berpekara dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya, semenjak dia dipulihkan, hidupnya sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dia melayani Tuhan. Dan hidup ibu ini tidak kekurangan. Ibu ini bahkan hidupnya lebih dari berkecukupan. Ya, ibu ini dipakai oleh Tuhan. Bahkan anak yang mau digugurkan menjadi seorang pendeta di Kanada. Dan jemaat-jemaat yang dilayani bukan orang-orang Indonesia, tetapi orang-orang bule. Ya, Tuhan memakai keluarga dari ibu ini. Ada juga seorang teman saya, ia mengalami Tuhan di dalam kehidupannya karena kalah judi. Ya, orang ini jatuh miskin, bangkrut, krut. Tetapi Tuhan pulihkan. Dia mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Mujizat pun terjadi di dalam kehidupannya. Kekayaannya kembali dipulihkan. Hidup sangat diberkati, ya. Akan tetapi apa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupannya selanjutnya, dia mengalami kepahitan demi kepahitan di dalam gereja. Akhirnya dia tidak melayani Tuhan, ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari seorang Samaria. Seorang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang yang tidak peduli dengan agama, ya. Hidup untuk diri sendiri. Yang penting hidup di dunia saya kaya, ya. Hidup sudah barang tentu egois untuk diri sendiri. Nah, ceritanya begini Bapak Ibu. Yesus masuk menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ya, satu perbatasan antara Samaria dan Galilea. Samaria ini seperti orang Samaria, ya, adalah orang-orang yang tidak peduli dengan agama, daerah di mana orang-orang yang tidak mencari Tuhan.
Sementara Galilea ini adalah banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang percaya, imam-imam, ahli Taurat, orang-orang Farisi, Saduki, dan lain sebagainya ada di Galilea. Yesus menyusuri perbatasan daerah tersebut. Nah, ketika itu ada 10 orang kena kusta, berdiri agak jauh karena mereka sedang diisolir, Bapak Ibu. Ya, tidak boleh mendekat. Mereka dianggap najis. Lalu berteriak kepada Tuhan Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Dan pada waktu itu Tuhan Yesus menyuruh ke 10 orang kusta tersebut untuk pergi ke imam, untuk menunjukkan bahwa dirinya sembuh dan dinyatakan halal. Artinya mereka boleh bersosialisasi lagi kepada orang banyak karena sudah sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ke-10 orang kusta ini bukan orang-orang percaya. Ada juga mungkin orang anak-anak Tuhan, ya. Mereka mungkin juga orang Farisi, orang Saduki, orang-orang Yahudi, tetapi ada juga orang Samaria. Ya, jadi macam-macam dari berbagai suku bangsa ada di dalam ke-10 orang kusta ini. Mereka diperintahkan Tuhan Yesus untuk menghadap imam. Kalau saya seandainya menjadi 10 orang kusta itu, saya akan bertanya ya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, saya belum sembuh. Ya, kenapa saya harus pergi ke imam untuk mendapatkan pengesahan saya halal? Saya sudah disembuhkan." Sama juga ketika pelayan-pelayan dalam pesta Kana disuruh mengisi air, kemudian mencedokkan. Tuhan suruh untuk, Yesus suruh mereka untuk pergi ke pemimpin pesta. Ya, ketika mereka menuangkan air lalu kemudian mencedok, saya percaya ya, ketika yang dicedok dan dibawa kepada pemimpin pesta itu masih air, tetapi ketika on the way, dalam perjalanan ke pemimpin pesta, air berubah menjadi anggur. Mujizat pun terjadi. Demikian juga dengan ke-10 orang kusta itu. Mereka belum sembuh, tapi disuruh menghadap imam. Kalau saya pada saat itu, saya akan menolak. Saya bilang, saya belum sembuh. Ini sama juga seperti saya disuruh membawa babi ke FPI atau MUI untuk menyatakan ini halal atau haram. Sudah barang tentu ketika saya sampai ke sana, ke FPI dan MUI, mereka akan melempar saya kepada dengan batu. Karena apa? Karena yang saya bawa itu barang haram. Akan tetapi ke-10 orang kusta itu kepengen sembuh. Mereka taat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan sama seperti dalam peristiwa air berubah menjadi anggur, di tengah perjalanan ketika mereka menghadap kepada imam, mereka menjadi sembuh. Saya tidak tahu apakah mereka pergi ke imam atau tidak. Yang saya tahu tertulis di dalam Alkitab, dan mungkin sama seperti saya tidak akan lakukan kalau saya belum mengenal Tuhan. Satu orang Samaria yang kena kusta dan sudah disembuhkan itu kembali kepada Tuhan Yesus. Kemana yang 9 orang? Mereka mengalami mujizat, mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Perkara-perkara ajaib terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi mereka tidak tahu diri, tidak ingat Tuhan. Hanya satu orang Samaria yang sebenarnya bukan orang agamais, dia orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Pada akhirnya dia berbalik kepada Tuhan dan tersungkur di hadapan kaki Tuhan. Orang ini tahu diri, orang ini tahu berterima kasih, dan hidupnya memuliakan Tuhan. Di dalam Alkitab banyak contoh perempuan yang berdosa mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak wangi seharga 300 dinar. Satu minyak wangi yang harganya mahal, dan minyak wangi ini merupakan modal kerja dia sebagai seorang pelacur.
Tapi dilakukannya itu oleh karena apa? Oleh karena Tuhan. Ketika perempuan itu mau mendekat pada Tuhan, Tuhan tidak tendang dia, tapi Tuhan menerima dan bahkan Tuhan menikmati pelayanan, yaitu mengurapi Yesus dengan minyak wangi. Ya, betapa senangnya perempuan yang berdosa ini. Karena apa? Karena dia merasa siapa dia, orang yang berdosa diterima oleh Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Sakeus. Ya. Sakeus ketika dia mendengar Tuhan mau lewat di depan rumahnya, dia berusaha memanjat pohon untuk melihat siapakah Tuhan Yesus itu. Ya. Karena banyak orang yang mau melihat, berdesak-desakan untuk melihat Yesus. Dia bukan hanya bisa melihat Yesus, tetapi Yesus menoleh dia yang ada di pohon ara, di atas pohon ara. Lalu kemudian dia berkata, Sakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumah kamu. Oh, betapa sukacitanya dia. Karena apa? Karena dia dimention oleh Tuhan Yesus. Siapakah dia? Orang yang berdosa, tetapi Tuhan mau datang ke rumahnya. Dan ekspresinya adalah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Apakah ada di gereja kita? Ketika dia bertobat, setengah dari harta kekayaannya diberikan kepada orang miskin. Selanjutnya dia katakan, apabila ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bangkrut dia. Karena apa? Karena banyak orang yang sudah diperasnya ketika dia berprofesi sebagai pemungut cukai. Tetapi tidak penting hal itu. Yang terpenting adalah dia bisa mengalami Tuhan dan dia bersyukur, mengucap syukur, dan pada akhirnya hidupnya ikut Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam perumpamaan ini kita melihat satu orang kusta yang sudah disembuhkan, dia kembali kepada Tuhan. Sementara 9 orang yang sudah disembuhkan, dia tidak kembali kepada Tuhan. Entah kemana. Orang ini bukan hanya sekedar tahu diri, ya, tapi lebih daripada itu. Dia tahu siapa sesungguhnya Yesus itu. Yesus itu bukan hanya sekedar tukang sulap yang bisa memberi sulap orang sakit disembuhkan. Dia bukan hanya tokoh yang ajaib, tapi lebih daripada itu, orang Samaria yang sudah disembuhkan ini tahu siapa Tuhan Yesus itu. Dia adalah sumber kehidupan. Bukan hanya dia bisa membuat dia sembuh, tetapi dia tahu bahwa dia bisa membuat hidupnya mengalami keselamatan. Atau dengan kata lain, dia, orang Samaria ini, tahu bahwa hidupnya memerlukan Tuhan dari keberadaan keberdosaannya. Maka dia kembali kepada Tuhan dan hidupnya memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita sudah mengenal Tuhan. Jangan sampai kita seperti 9 orang kusta yang sudah mengalami Tuhan, tetapi hidupnya tidak memuliakan Tuhan, tidak kembali kepada Tuhan. Memang Tuhan tidak bisa kita lihat. Dia ada di mana? Ya, di sekitar kita dia tidak kelihatan. Di gereja dia tidak kelihatan. Tetapi kita memuliakan Tuhan ketika kita berjumpa pertama kali. Dengan Tuhan. Mungkin perjumpaan kita di gereja. Tapi saya percaya kebanyakan karena gereja yang memberitakan Injil, gereja yang menyiarkan tentang berita keselamatan, maka perjumpaan kita ada di gereja. Hidup kita memuliakan Tuhan, kita mengekspresikannya di dalam gereja. Bisa saja
kita mengekspresikan hidup yang memuliakan Tuhan dengan di luar gereja. Tapi yang terpenting, di mana gereja Anda berada, di mana kita bertumbuh, di situ, disitulah kita memuliakan Tuhan. Disitulah kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan, karena disitulah Tuhan berada. Tuhan memberkati. Shalom.